Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqo wal khatimi lima syabako nasiril haqi bil haqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo wa miqdarihil azim amaman. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, masih sekitar bagaimana prediksi program KB Jabar di masa yang akan datang dengan kepemimpinan gubernur terpilih sekarang. Pada hari pertama kita sudah melihat bagaimana kiprah atau karakter beliau pada saat memimpin daerah. Nah itu pada saat jadi bupati, jadi wakil bupati. Kemudian yang kedua, sekarang pada saat dia jeda, dimanapun dia berada, mungkin pada saat beliau menjadi anggota DPR Komisi 4 di pusat, atau dengan janji-janji sekarang, atau bagaimana persepsi beliau pada saat berkampanye. Aki ingin mengingatkan beberapa channel atau episode di channel YouTube-nya itu banyak Kang Deddy menolong orang dengan perjanjian. Pertama, ada anaknya yang 18. Dia tidak punya rumah, dia anaknya tidak sekolah. Kang Deddy di situ berjanji. Itu di salah satu kabupaten, tidak usah disebut kabupatennya. Sampai kepala dinas KB-nya dipanggil, ya, disuruh ngurusin itu dengan catatan mau membantu asal dia masuk KB. Untuk tidak punya anak lagi gitu, atau kita berusaha untuk tidak punya anak lagi. Begitu, itu namanya juga usaha. Jadi karena dia si itunya tuh sombong dengan segala dia kenikmatannya, dengan dia kepuasannya, banyak anak. Tapi ketika anaknya sudah banyak, kenapa tuh minta bantuan? Ya, minta perlindungan dari pemerintah, minta bantuan. Jadi kan itu tidak sinkron menurut beliau. Janji, sok dibantu asal mau kamu. Yang kedua juga di YouTube yang berikutnya dan beberapa YouTube-nya itu. Ada yang anak dagang itu ya, yang kalau di salah Aki sebut aja lah salah satu kabupatennya di timur itu di Ciayu Majakuning ya, di Majalengka lah begitu. Itu kan mulai beli itu makanan kepada satu orang, beli semua anak itu. Ternyata dicoba tuh, nanti ditambah lagi, tapi pesen. Sudah gitu, ternyata ada Pak di situ kakak saya. Ternyata anak itu 11 sedang hamil lagi. 11. Yang 5 dagang, semuanya dibeli dan datangi ke rumahnya. Bapaknya lalu ditegur, kenapa tidak ikut KB? Oh, akhirnya di situ berbicara bahwa anak-anaknya dibantu, modal akan dibantu, termasuk bapaknya akan, karena bagus itu dalam mengajar pengajian kepada anak-anaknya atau kepintaran kepada anak-anaknya, dia disuruh membuat semacam sanggar pelajaran begitu dibiayai, tapi dengan satu catatan, asal Akang mau vasektomi. Itu kan berarti dia tuh, dan itu yang tadi diceritakan oleh Aki dengan yang kedua ini, itu adalah dananya pribadi, bukan dana pemerintah. Beda dengan kebijakan yang di PP berapa 22 ya, di PP itu yang mengatakan bahwa kalau kamu mau mendapat listrik boleh. Listriknya sudah dipasang, instalasinya dilihat jumlahnya 4 anaknya dan tidak ber-KB dulu. Kalau itu mah duit pemerintah, kalau ini duit pribadi ya, diberikan bantuan dan lain sebagainya, tapi ada hal-hal yang seperti itu. Nah ini mudah-mudahan modal ke depan ya untuk masyarakat KB lah kita, terutama yang kalau yang menantangkan malah di mana, di salah satu ya provinsi lah, salah satu dia bupati sudah anaknya 5 dan kecil-kecil, dia ingin hamil lagi dan sedang hamil lagi, itu bupati. Nah jadi itu kan untung bukan di provinsi Jawa Barat, itu di provinsi antah berantah gitu. Dan Aki lihat itu semuanya. Nah itu yang ketika terus menerus beberapa YouTube Aki melihat ya seperti itu. Kemudian berikutnya ini pada saat debat. Pada saat debat, Aki sangat menghargai karena Aki juga mendorong supaya
materi kependudukan masuk. Ketika satu paslon bertanya bahwa bagaimana pandangan terhadap kependudukan dan pembangunan keluarga, nah ini bukan kebetulan, mungkin sudah ditakdirkan gitu. Bertanyanya ke nomor 4. Ke Kang Deddy, kan dengan lugas dia berbicara, salah satu adalah masalah Jawa Barat itu adalah kawin muda dan banyak anak. Makanya dia adalah KB-nya vulgar. Padahal si penanya masih pakai silip, masih pakai kemasan. Tapi kalau Pak Deddy dengan tegas itu sorak, itu banyak yang sorak para pengelola KB. Tapi malah tidak janji Pak Deddy tentang membiayai dan lain sebagainya. Tapi sikap-sikap yang seperti ini perlu kita kembangkan. Kemudian yang berikutnya Aki lihat ketika dia bertemu, ini sekarang sudah terpilih kan banyak pertemuan ke sana ke sini. Yang Aki lihat itu YouTube-nya di waktu pertemuan dengan para pengusaha, para kadin. Ya, Kamar Dagang dan Industri, Apindo begitu. Itu pertanyaan dan lain sebagainya. Dia cerita tentang ekonomi, tentang budaya, tentang hubungan internasional. Tapi ujung-ujungnya atau kesimpulan akhirnya, salah satu daripada kelemahan di Jawa Barat itu adalah banyak anak. Banyak anak yang mengakibatkan keluarganya miskin lah begitu. Akhirnya bekerja di perusahaannya tidak benar dan lain sebagainya. Ini juga harus menjadi pemikiran para pengusaha katanya, supaya kita bagaimana mengendalikan jumlah keluarga di dalam keluarga. Gitu. Ini harapan ya. Jadi tiada henti-hentinya, tinggal bagaimana? Bagaimanapun bagusnya pimpinan kita, ya. Bagaimanapun punya persepsinya pimpinan kita, tidak lepas daripada usaha kita untuk membantu beliau dalam hal apa yang menjadi misi kita. Karena pimpinan itu adalah hanya 2. Satu adalah mengambil keputusan dan menentukan keputusan atau kebijakan, dan 2 mengambil risiko. Itu kan pimpinan itu. Makanya disebutlah staf itu tidak berpribadi. Tinggal kita menyodorkan konsep yang begitu bagus, berikan advokasi yang bagus, pimpinan tinggal iya atau tidak. Kalau iya, bagaimana pelaksanaannya? Biasanya begitu jadi pimpinan. Nggak tahu lah Aki apa pernah jadi pimpinan atau. Kalau tidak, apa alasannya? Kemudian apa minta persyaratannya kepada kita? Sok kalau program ini tapi harus begini. Itulah manajemen pemerintahan yang Aki ikuti, walaupun hanya sebagai pesuruh Aki itu, tapi memperhatikan bagaimana di manajemen itu. Jadi sekali lagi, setiap kebijakan, setiap program itu bisa tumbuh atas dorongan kita ke atas, kemudian atas memutuskan, atau memang persepsi atas yang harus kita jabarkan secara teknis. Ya, gitu. Itu bukan manajemen KB saja, semua aturan-aturan. Begitu sekarang isu Pak Prabowo bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD, itu kan heboh semua. Di tiap TV membahas. Para ilmuwan, masyarakat, tokoh, ya, organisasi diundang, debat terus kita. Tidak hentinya. Begitu ada kebijakan sekarang bahwa koruptor asal mengembalikan uang maka itu akan diampuni. Itu juga ramai dibicarakan. Sama dengan kita. Kita ramekan. Tapi ya, prinsip yang seorang ini, yang gubernur terpilih kita ini, jangan terlalu banyak rapatnya. Kalau beliau tindakannya yang langsung, ya kan dia tuh nguruduknya ke masyarakatnya begitu. Waktu di Purwakarta itu kan yang namanya ngariung di buruan orang lemur itu hampir tiap malam, Bang. Paling tidak seminggu 2 kali. Semua pelayanan terhadap masyarakat, berian bantuan kepada masyarakat, sosialisasi tentang program ke masyarakat, ngajeprak, tahu ngajeprak, sambil pasang samak tikar, itu ngobrol berjam-jam dengan masyarakat. Begitu karakternya. Mudah-mudahan ini yang baiknya dilanjutkan. Kalau ada yang keliru dan lain sebagainya, ini tetap tidak dilanjutkan. Mudah-mudahan hari esok lebih elok, hari lusa lebih cerah, dan hari mendatang lebih cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.